Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Harlen Fataya Pratomo, mahasiswa PJJ S1 Akuntansi Unsia, akan memaparkan hasil dari ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Nah, di sini saya akan mereview atau meresum jurnal ya, yang kebetulan saya ambil dari jurnal yang ditulis oleh Ibu Dea Oktaviani Pratiwi, Pak Nasrul Khalilubis, dan Pak Muhammad Salman. Jurnal ini berjudul Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, dan Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan ya, sektor makanan dan minuman pada BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, jurnal ini terbit tahun 2022, yaitu di jurnal EBMA, Ekonomi Bisnis dan Manajemen. Kemudian pada volume 3 nomor 2. Nah, ini diterbitkan melalui Fakultas Ekonomi Universitas Samudra. Oke. Nah, latar pada jurnal ini saya ambil beberapa inti ya, ada 4 inti latar belakang. Yang pertama adalah tujuan perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaan atau kita sebut PBV ya. Oke. Kemudian ada dugaan bahwa nilai perusahaan itu dipengaruhi oleh profitabilitas atau ROA, kemudian struktur modal atau leverage, DER, dan keputusan investasi atau PER. Ya. Kemudian di beberapa temuan ya, ini terdapat temuan yang beragam. Jadi masih ada beberapa indikator yang menunjukkan fluktuasi. Ya, jadi memang hasilnya nggak seragam ya. Maka dari itu terakhir perlu untuk melakukan pengujian ya. Dan yang mana kita pada peneliti ini melakukan pengujian pada periode 2011 sampai 2021. Ya, ini cukup panjang karena untuk menghasilkan data yang lebih relevan ya. Kemudian data yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis datanya sekunder ya, karena ini mengambil langsung dari laporan keuangan BEI ya. Jadi bisa diambil dari website BEI. Kemudian periodenya tadi ya 2011 sampai 2021 dengan 13 sampel perusahaan. Kemudian variabelnya atau proksinya itu yang digunakan adalah ROA atau profitabilitas, kemudian profitabilitas, DER atau struktur modal, dan PER atau keputusan investasi, dan juga PBV, nilai perusahaan. Oke. Kemudian kita ke metode penelitian yang digunakan. Oke. Jadi karena data ini menggunakan data time series ya, jadi perlu adanya regresi linier berganda. Ya, jadi metode penelitian ini melalui regresi linier berganda dengan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif berarti dia ini ya, jumlah ya, nominal. Kemudian uji-uji yang dilakukan apa? Yaitu uji asumsi klasik, yaitu ada normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Nah, alat yang digunakan atau aplikasinya menggunakan SPSS ya. Memang cukup banyak yang menggunakan SPSS. Kita langsung hasil dari penelitiannya, yaitu ya, jadi dari uji asumsi klasik dia lolos ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi lolos uji asumsi klasik. Kemudian persamaan regresi menunjukkan bahwa ROA, DER, dan PER memiliki koefisien positif ya.
Ini koefisiennya saya cantumkan juga dari jurnal tersebut. Secara parsial, ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ya, jadi antara ROA, DER, dan PER itu semuanya berpengaruh signifikan positif. Positif berarti ketika ketiganya bertambah maka atau salah satu bertambah maka nilai perusahaannya seharusnya ikut bertambah. Kemudian nilai adjust R kuadrat yaitu sebesar 0,747 artinya 74,7% variasi PBV dapat dijelaskan oleh ROA, DER, dan PER. Jadi memang cukup berpengaruh ya ini ya. Nah, berikutnya kalau tadi secara parsial, bagaimana kalau sudah simultan tiga-tiganya? Secara simultan, ketiga variabel juga berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Jadi dari variabel tadi itu ketika secara simultan semuanya berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Oke. Ya, jadi kesimpulan yang dapat diambil ya di situ ada 3 kesimpulan dan implikasi, kemudian ada juga sekaligus sarannya ya. Jadi kesimpulan penelitian ini adalah profitabilitas, struktur modal, dan keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian implikasinya, perusahaan perlu meningkatkan profitabilitas, mengelola struktur modal atau leverage secara optimal, serta mengambil keputusan investasi yang efektif agar nilai perusahaan meningkat. Kemudian sarannya yaitu untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas sektor penelitian dan menggunakan proksi lain seperti ROE, DAR, ataupun Tobin-Skew. Ya, jadi proksi-proksi yang belum digunakan atau variabel-variabel yang belum digunakan disarankan sebaiknya berikutnya untuk digunakan. Nah, kemudian kenapa saya mengambil ini keterkaitan dengan materi ya. Jadi keterkaitan jurnal ini dengan materi yaitu saya mengambil materi manajemen keuangan tentang leverage ya. Keterkaitan jurnal ini dengan materi manajemen keuangan 2 khususnya pada topik leverage. Terlihat dari penggunaan DER sebagai indikator struktur modal. Hasil penelitian membuktikan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, penggunaan utang yang optimal dapat meningkatkan nilai perusahaannya selama manfaat penggunaan utang lebih besar dibandingkan risikonya. Jadi penggunaan utang tetap meningkatkan leverage perusahaan selama penggunaannya baik ya, produktif begitu. Kemudian yang terakhir demikian presentasi atau resume jurnal dari yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala bimbingan selama ini.